Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA eukariot. Topik yang dibahas adalah sistem eksperimen, origin dan inisiasi, garpu replikasi, matriks inti, dan replikasi telomer. Yang pertama, sistem eksperimen. Karena kompleksitas struktur kromatin, garpu replikasi eukariot bergerak dengan kecepatan sekitar 50 pasang basa per detik. Dengan kecepatan ini, diperlukan waktu sekitar 30 hari untuk mengkopi molekul DNA kromosom mamalia secara umum yang besarnya 105 kilobasa menggunakan 2 garpu replikasi. Oleh karena itu, diperlukan banyak replikon, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 pada suatu sel mamalia. Untuk mempelajari semuanya ini secara bersamaan merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Untungnya, yeast Saccharomyces cerevisiae memiliki genom yang lebih kecil, yaitu sekitar 14.000 kilobasa dalam 16 kromosom, dan hanya memiliki 400 replikon. Sekuen genom yang lengkap telah diketahui. Lebih sederhana lagi adalah virus seperti virus simian 40 atau SV40 yang DNA-nya berbentuk lingkaran dengan ukuran 5 kilobasa yang membentuk nukleosom ketika masuk ke dalam inti sel. Ini bisa digunakan sebagai model yang bagus untuk garpu replikasi mamalia. Sistem lainnya yang berguna yaitu ekstrak bebas sel yang disiapkan dari telur katak Afrika, Xenopus laevis. Karena tingginya konsentrasi protein-protein yang diperlukan untuk replikasi, cukup untuk beberapa sel yang digandakan in vivo, ekstrak ini dapat mendukung replikasi yang ekstensif dari DNA yang ditambahkan atau bahkan keseluruhan inti. Berikutnya, origin dan inisiasi. Pada eukariot, origin atau titik awal replikasi diaktifasi pada waktu yang berbeda selama fase S dari siklus sel dalam klaster-klaster antara 20 sampai 50. Klaster yang mulai mereplikasi pada awal fase S terutama adalah eukromatin, termasuk DNA yang aktif melakukan transkripsi. Sedangkan yang aktif pada fase S akhir terutama yang ada dalam heterokromatin. DNA pada sentromer dan telomer mereplikasi di akhir. Pola ini merefleksikan kemampuan mengakses struktur kromatin yang berbeda terhadap faktor inisiasi. Individu origin pada yeast telah diklon ke dalam plasmid prokariot. Karena origin yeast memungkinkan plasmid mereplikasi dalam yeast yang merupakan eukariot, mereka disebut sekuen yang mereplikasi secara autonom atau autonomously replicating sequences, IRSS. Minimum panjang DNA yang akan mendukung replikasi hanya 11 pasang basa dan memiliki sekuen konsensus A atau T, TTT, AT, kemudian A atau G, TTT, A atau T. Walaupun tambahan kopi dari sekuen ini diperlukan untuk efisiensi yang optimal. Sekuen ini diikat oleh kompleks pengenalan origin atau Origin Recognition Complex, ORC ya, yang ketika diaktifkan oleh CDK atau Cyclin Dependent Kinase atau protein kinase yang fungsinya atau aktivitasnya tergantung dari adanya siklin, memungkinkan pembukaan DNA untuk dikopi. Sekuen origin yang pernah diisolasi dari sel-sel mamalia belum diketahui. Diduga, inisiasi dari setiap replikon mungkin terjadi secara acak dalam area inisiasi yang bisa beberapa kilobasa panjangnya
dan mungkin merupakan bagian dari fraksi DNA repetitif yang tersebar. Kebalikan dari prokariot, replikon pada eukariot hanya dapat memulai sekali setiap siklus sel. Suatu protein yang disebut faktor lisensi diperlukan untuk inisiasi dan diinaktifkan atau dinonaktifkan setelah digunakan. Faktor lisensi memastikan bahwa setiap origin hanya digunakan sekali setiap siklus sel. Berikutnya adalah garpu replikasi. Nukleosom merupakan subunit dasar dari kromatin dan setiap nukleosom tersusun dari 2 putaran DNA yang membungkus 8 protein histon atau histon oktamer. Pada saat replikasi, DNA harus dibuka dari nukleosom pada garpu replikasi. Hal ini melambatkan gerakan garpu sampai sekitar 50 pasang basa per detik. Setelah garpu dilalui, nukleosom baru digabungkan dari campuran histon lama dan histon yang baru disintesis. Seperti pada prokariot, 1 atau lebih DNA helikase dan protein pengikat untai tunggal, protein replikasi A, RPA, diperlukan untuk memisahkan untai. 3 DNA polimerase terlibat dalam elongasi. Untai leading dan setiap fragmen untai lagging diawali dengan RNA oleh aktivitas primase yang merupakan bagian integral dari DNA polimerase alfa. Polimerase ini melanjutkan elongasi dengan DNA, tetapi dengan cepat diganti oleh DNA polimerase delta pada untai leading atau continue dan kemungkinan juga pada untai lagging atau discontinue. Peranan DNA polimerase epsilon kurang jelas, mungkin hanya menyelesaikan fragmen untai lagging setelah pembuangan primer. Kedua enzim ini berhubungan dengan aktivitas proofreading atau pengecekan kesalahan pasangan basa. Kemampuan untuk mensintesis DNA yang panjang dilakukan oleh DNA polimerase delta dengan proliferating cell nuclear antigen atau pCNA yang fungsinya sama dengan subunit beta dari E. coli DNA polimerase 3 holoenzim. Ukuran yang kecil dari fragmen untai lagging eukariot 135 pasang basa pada simian virus atau virus simian 40 nampaknya merefleksikan jumlah DNA yang dibuka dari nukleosom saat garpu bergerak membuka. Selain penggandaan DNA, kandungan histon sel juga mengganda selama fase S. Berikutnya matriks inti. Replikasi terorganisasi dalam ruang oleh protein matriks atau scaffold yang merupakan protein serat yang tidak larut. Tempat replikasi ada dalam matriks ini dan DNA bergerak melaluinya. Semua enzim dan DNA yang berhubungan dengan garpu replikasi dari seluruh replikon dalam suatu klaster ada atau diimobilisasi pada matriks. Lokasi ini bisa divisualisasi di bawah mikroskop dengan melabeli DNA yang sedang mereplikasi dengan analog timidin, yaitu bromodeoxyuridin atau BUDR, dan memvisualisasi DNA berlabel dengan immunofluorescence menggunakan antibodi yang mengenali BUDR. Berikutnya, replikasi telomer. Ujung kromosom linear pada eukariot yang disebut telomer tidak dapat direplikasi sepenuhnya dengan replikasi semi-discontinue karena tidak ada DNA untuk disintesis menggantikan RNA yang dibuang dari ujung 5 untai lagging atau discontinue. Jadi, informasi genetik bisa hilang dari DNA. Untuk mengatasi hal ini,
ujung kromosom eukariot terdiri dari ratusan kopi sekuen berulang yang tidak mengandung informasi, misalnya TTAGGG pada manusia dengan ujung 3 overhang ujung 5. Maksudnya apa? Kita lihat berikut ini. Nah, ini adalah sekuen DNA telomer manusia. Perhatikan sekuen basa TTAGGG diulang sampai beberapa ratus. Itu ya, dalam kurung N itu ya. Dengan ujung 3 pada untai bawah overhang atau menggantung pada ujung 5 dari untai atas. Enzim telomerase mengandung molekul RNA pendek. Sebagian dari sekuennya komplement dengan perulangan ini. RNA ini berfungsi sebagai template untuk penambahan sekuen berulang ke ujung 3 overhang dengan siklus elongasi berulang atau polimerisasi dan translokasi. Untai yang komplement kemudian disintesis dengan sintesis untai lagging yang normal, meninggalkan ujung 3 overhang. Yang menarik, aktivitas telomerase ditekan oleh sel somatis organisme multiseluler, menghasilkan pemendekan kromosom secara bertahap dalam setiap generasi sel. Ketika pemendekan ini mencapai bagian DNA yang mengandung informasi, sel-sel menjadi tua dan mati. Gejala ini diduga penting dalam proses penuaan. Lebih lanjut, kemampuan memperbanyak yang tidak terbatas dari sel-sel kanker berhubungan dengan reaktivasi atau pengaktifan kembali aktivitas telomerase. Demikianlah pembahasan kita tentang replikasi DNA eukariot. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.